Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Leksi Taurat. Ini adalah weekly reading general kalian dari tanggal 6 hingga tanggal 12 September 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Diambil pesan yang menurut kamu sesuai ya. Diabaikan yang tidak sesuai. Dan jangan diambil hati bila kamu merasa ada hal-hal sensitif di sini yang tidak kamu sukai. Bagi kamu yang baru pertama kali hadir, jangan lupa dicek Sun, Moon, and Rising. Dan jangan lupa di subscribe ya. Oke. Saya nggak lihat di sini ada Ace of Cups. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa kartu ini sudah saya ambil ya, sudah saya shuffle. Kebetulan ya saya ingin menghemat waktu. Karena di video-video yang sudah saya bacakan sebelumnya cukup menguras banyak waktu ya. Oke, supaya kamu nggak terlalu lama-lama di sini, saya mulai langsung gini aja ya. Yang penting pesannya tersampaikan. Ada Ace of Cups. Ya, ini adalah perasaan emosional yang baru di dalam kehidupan kamu. Sepertinya ada hal baru atau situasi baru yang hadir di dalam kehidupan kamu. Bisa jadi ini adalah kelahiran seorang anak atau pertemuan dengan seseorang yang baru yang membuat kamu jatuh cinta. Hati kamu berbunga-bunga, kamu merasa fresh, merasa senang. Ya, itu adalah harapan kamu. Dan ada beberapa di antara kamu terlibat konflik. Ini saya nggak ngerti ya. Ini bisa jadi ini konflik batin di antara kamu. Konflik batin yang kamu miliki, atau kamu ngerasa bersalah terhadap sesuatu ya. Kamu merasa menyalahkan diri sendiri ini terhadap sesuatu kondisi, ngerasa nggak mampu. Kadang kalau kita gagal melakukan sesuatu hal atau setelah kita telusuri lagi, flashback lagi terhadap apa yang telah kita lakukan kurang perfect misalnya, atau ada kegagalan sedikit di sana ya, kita mau semuanya itu sempurna gitu. Jadi ada perasaan blaming untuk diri sendiri ya semacam gitu untuk konflik batin. Kalau saya melihat di sini sepertinya lebih ke konflik batin ya, tapi belum tahu nih untuk kartu kecilnya ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini sepertinya konflik juga terhadap orang di sekitar kamu yang penuh dengan drama, yang penuh dengan manipulasi. Sepertinya ada yang manipulatif ini ya. Ya, bisa jadi pasangan kamu, bisa juga ini dengan partner kerja atau orang-orang yang ingin mengambil keuntungan atas nama kamu. Ya, ada di sini selfishness, ada ego. Ya, ada Knight of Swords. Ini berupa ada berupa proteksi ya. Ada energi impulsiveness di sini, energi yang begitu menggebu-gebu, bersemangat. Tetapi ini adalah sosok yang educated ya. Dia tahu apa yang akan dia lakukan untuk the next level. Dia siap secara mental di sini untuk menyelesaikan masalah. Ada energi yang begitu sangat memproteksi untuk diri sendiri, keselamatan sendiri ya, dari drama atau perlakuan orang lain terhadap kamu. Kadang kan gitu ya, kalau misalnya orang ngeblaming kita merasa bahwa kita itu nggak salah ya kan. Jadi kita juga akan melawan balik ya. Kadang memang dibutuhkan juga sikap selfishness itu untuk memproteksi diri kita sendiri ya. Apalagi kalau misalnya kita itu terlibat dalam ruang lingkup orang-orang yang penuh dengan drama yang ingin ngejatuhin kita. Iya. Oke, ada Knight of Wands. Untuk Knight of Wands-nya, ya, ini adalah sosok yang charming, karismatik, energi yang karismatik, yang charming, yang begitu sangat energetik, ya, penuh dengan ide kreatif. Ini siap sedia untuk mengeksekusi segala ide kreasi atau talenta yang dia miliki. Apa ide-ide yang ingin dia lakukan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau untuk membuka bisnis contohnya, atau untuk menyelesaikan sebuah project misalnya ya. Ya, dia ini siap dari segi intelijensia ya, dari kualitas berpikir atau kualitas untuk mengeksekusi suatu pekerjaan atau
suatu hubungan ya ke tingkat yang lebih lanjut. Ya, hubungan ini nggak melulu untuk asmara ya, antara kamu dengan pasangan kamu, nggak melulu itu, bisa jadi ini hubungan kamu di dalam kehidupan karir kamu. Ada The Emperor, ya ini adalah energi yang penuh dengan keseimbangan. Ini perlunya sepertinya Sagittarius di minggu ini perlu menyeimbangkan energi ya. Jangan terlalu impulsif di dalam bertindak, karena di sini saya ngelihat ada Knight of Swords ya. Kamu ini adalah sosok yang siap sedia, memiliki energi yang ingin maju ya, ingin grow up, ingin berkembang baik di karir ataupun di asmara. Ini perasaan atau feeling yang kamu miliki pada situasi yang baru ini sekarang ya. Sepertinya ada situasi yang membuat kamu mulai jatuh cinta, yang seperti bidang atau project atau pekerjaan ya yang baru kamu geluti, dan kamu mulai jatuh cinta di sini, dan ada semangat yang sangat tinggi untuk berkembang, untuk berhasil di bidang ini ya. Bisa juga resonate untuk asmara iya. Namun di sini The Emperor mengingatkan kamu untuk lebih berhati-hati lagi. Jangan terlalu impulsif di dalam membuat suatu tindakan atau menyelesaikan suatu persoalan ya. Ibaratnya berpikir lebih logis dibandingkan menggunakan emosional ya. Kalau sudah menggunakan emosional itu kan muncul sikap impulsif itu akan lebih dominan di sini, dan itu yang akan lebih dominan untuk mengambil alih di dalam bertindak atau menyelesaikan masalah. Nah, sesuatu hal yang impulsif itu ada baik atau untungnya sih sebenarnya ya, apalagi dalam keadaan mendesak, waktu mepet misalnya. Sikap impulsif itu penting, ada juga energi yang kuat di sana yang mendorong untuk menyelesaikan sesuatu itu dengan cepat gitu. Tapi terkadang kan sikap impulsif juga bisa membuat suatu kerugian. Jadi inilah yang harus kita wanti-wanti ya, apalagi itu berhubungan dengan bisnis misalnya, atau berhubungan dengan investasi misalnya ataupun dengan hubungan komunikasi kita dengan seseorang yang baru ini, karena ada situasi yang baru di sini, pertemuan antara kamu dengan seseorang yang baru, di mana kamu ada perasaan yang senang di sini ya, perasaan yang fresh, perasaan emosional yang fresh di sini. Dan tentunya untuk memulai sesuatu yang baru perlu kita membuat suatu langkah yang baik dari dasar ya, supaya ini berlanjut ke tahap yang lebih tinggi atau lebih serius, lebih yang berkembang dengan fondasi yang sangat kuat. Jadi kita udah tahu menghandle-nya ya. Ya seperti pekerjaan, suatu pekerjaan misalnya di sekolah atau di kantoran ya. Jadi kamu sudah menyusun rencana, ini harus udah ada rencana nih ya kan. Kamu udah diterima, diberikan pekerjaan, posisi kamu pada saat ini masih sebagai asisten misalnya officer, tetapi kamu mengerti dengan kemampuan kamu, dengan pendidikan atau pengetahuan yang kamu miliki, kamu mengerti bahwa kamu mampu di sini untuk berkembang dengan situasi yang baru, atau ada sumber-sumber yang kamu lihat itu semuanya jelas bahwa kamu mampu nih. Sepertinya saya punya rasa kepercayaan diri nih bahwa saya pasti bisa nanti jadi seorang manajer di sini gitu. Jadi gambaran itu ada gitu ya kan, karena ada rasa optimis di sini ya. Rasa optimis itu kadang muncul di dalam diri kita bukan karena kita terlalu show off ya, atau terlalu percaya diri, enggak, tapi itu diiringi dengan kemampuan kita sendiri ya. Dan di sini saya ngelihat kamu ngerasa bahwa kamu akan bisa berkembang di sini. Nah, seperti manajer tadi, kamu ngerasa bahwa ya officer tadi ya, kamu ngerasa bahwa kamu akan bisa menjadi seorang manajer di sana, walaupun memang ini butuh waktu, butuh proses ya kan ya. Jadi langkah yang kamu harus mulai adalah dengan menyusun rencana ya kan, menyusun rencana, menyusun pondasi yang kuat di sana. Kamu kenali
situasi lingkup kerjaan kamu, orang-orang di sekitar kamu, pola pikir mereka, kamu kuasai materi atau job desk kamu, ya kan? Ya udah dikuasai semua job desk. Nah, tunjukkan kinerja kamu. Ya mungkin untuk 1 tahun ini kamu menjadi officer. Nah, target utama kamu di tahun kedua ya misalnya harus bisa menjadi asisten manajer. Dari asisten manajer kan sudah mendekati ke manajer. Contohnya seperti itu ya. Jadi memang semuanya itu terstruktur, ada fondasi, ada strategi, ada penyusunan rencana yang kamu harus buat untuk bisa membuat kamu strong nih dari dasar ya. Jadi langkahnya itu akan mulus ke atas gitu. Jadi hindarkan sikap impulsiveness, jangan terlalu terburu-buru. Terkadang kan ada bidang nih, ada sesuatu hal yang kita tahu sebenarnya bahwa ini butuh waktu, ini butuh proses ya, butuh pembelajaran. Jadi tidak bisa ini dengan segera gitu. Tapi di satu sisi ada perasaan saya mau cepet, saya mau ini nggak sabaran gitu ya kan, karena ada sifat impulsiveness di sini ya. Tapi ya memang ini bagus sih ya kan, sikap yang begitu optimis atau yang impulsif ini tadi, ini justru yang akan mendorong kamu semacam force itu untuk maju atau berkembang. Tetapi kamu juga harus tetap sesekali mengingatkan diri kamu, hey ingat, sikap impulsiveness atau risiko bisa 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 mengakibatkan kerugian atau malah menarik kamu ke belakang semacam gitu ya. Jadi ya ini menarik sekali ininya untuk energinya Sagittarius di minggu ini. Ya ada the Hierophant ya. Sepertinya harus banyak belajar ya. Sepertinya saya katakan tadi, banyak belajar melihat ruang lingkup atau situasi baru yang kamu hadapi sekarang. Ya, baik itu di asmara ataupun di tempat kamu bekerja. Ini sama halnya ya, disesuaikan saja. Ada the magician. Untuk the magician ini bentuk komunikasi yang kamu miliki harus clear ya, atau diperhatikan juga tata atau susunan kata-kata kamu ya, terkhusus bagi yang bekerja di kantoran misalnya, atau yang terlibat dengan public speaking atau social communication gitu, yang melibatkan banyak orang, seperti ini ya seperti seorang guru misalnya. Tetapi saya ngelihat di sini cocoknya lebih seperti public speaker ya, atau PR ya, atau seorang pimpinan. Bentuk komunikasi itu perlu diperhatikan supaya orang lain itu nggak merasa kadang kan gitu ya kan, kita memiliki niatan yang baik sebenarnya, cuman kita karena terlalu straightforward gitu, to the point gitu, kadang perkataan kita itu kan akan menyakiti hati orang lain ya. Atau ada ini sikap impulsiveness atau kurang kesadaran di dalam berbicara. Misalnya kita terbawa suasana untuk berbicara, memang ini terlalu asik, ini adalah sesuatu yang sangat kamu gemari, bidang yang sangat kamu gemari, yang kamu tikuti, dan pada saat kamu berusaha ini untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan ide atau kreasi kamu gitu ya, tapi ini jadi meluas gitu. Jadi lebih bagus to the point, lebih spesifik dia, detail. Kamu harus menyampaikan objek atau fokus utama dari suatu permasalahan. Misalnya seorang officer ini, atau seorang officer yang udah dipandang, seorang karyawan yang udah dipandang ke kemampuannya di dalam kantor misalnya, atau di dalam perusahaan tertentu ya let's say ini sebagai contoh. Jadi dengan kemampuan kamu sudah diperhatikan gitu. Jadi suatu saat kamu akan disuruh untuk melakukan suatu seminar di depan karyawan yang lain atau di depan junioran kamu. Jadi ini semacam sharing. Nah, jangan mengambang gitu. Maksudnya jangan terlalu meluas ya, spesifik, to the point gitu pada target
pokok permasalahan yang akan kamu sampaikan. Jadi clear up your communication. Jadi ada juga di sini semacam diplomasi ya, persuasif bagi marketing seller misalnya. Bagaimana cara kamu berkomunikasi menarik perhatian orang lain, to enchant, untuk membuat orang itu merasa impress, merasa tertarik dengan kamu, merasa tertarik dengan produk yang kamu jual, macam gitu ya. Untuk asmara juga seperti itu ya. Ini kan sesuatu atau kondisi yang baru nih dengan seseorang yang baru. Bagaimana caranya kamu bisa menarik perhatian pasangan kamu di sini nih ya? Bagaimana kamu membuat situasi hubungan ini berkembang ke arah yang lebih serius? Kalau di sini saya melihat Five of Wands yang lebih dominan ini seperti konflik batin di dalam diri kamu sendiri ya. Perasaan yang sangat menggebu-gebu, ingin cepat sekali push gitu ya kan. Ya, pengen cepat sekali berkembang, bertumbuh. Tetapi ini tadi ya, untuk The Emperor ini hadir di sini. Ini adalah energi maskulin di mana kamu harus aware of your action. Kamu harus sadar akan tindakan yang kamu lakukan terhadap situasi juga, dan perlu adanya di sini organisasi, disiplin, terschedule di dalam bertindak, melihat situasi sebelum melakukan suatu tindakan. Oke. Untuk The Magician di sini mengingatkan kamu juga untuk selalu percaya diri, fokus pada tujuan, memiliki komitmen, berada pada kontrol ya, kontrol emosi, kontrol diri, kontrol perkataan. Berikan apa yang cukup untuk kamu berikan, jangan terlalu berlebihan ya. Kamu memiliki memang segudang sumber talenta, ide kreatif yang kamu bisa tuangkan di dalam karir ataupun di dalam asmara, tetapi sesuatu yang sangat berlebihan itu orang nanti akan ibaratnya muak gitu ya kan. Yak gitu ya, karena kan sama seperti kita makan ya, ini memang makanannya enak sekali. Saya gitu dulu waktu kecil, saya senang sekali makan kerupuk jange ya, yang keranjang-keranjang gitu ya. Saking senangnya saya makan sampai 2 pack. Sehabis saya makan 2 pack, saya langsung yak. Sejak itu sampai sekarang saya nggak mau makan lagi gitu. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak akan pernah baik, semacam itu ya. Berikan sesuatu yang berikan yang secukupnya. Justru kalau kita memberikan secukupnya, orang yang akan meminta terus kan gitu ya. Oke, ada Fool. Walaupun ada semacam konflik di sini ya, saya nggak tahu ini konflik yang kamu miliki ini apa, karena di sini adalah general yang mencakup semua energi Sagi. Bisa ini konflik antara kamu atau orang yang tidak menyukai kamu, yang penuh dengan drama, yang berusaha untuk ngejatuhin kamu ya. Di satu sisi kamu ngerasa frustasi, tapi ini adalah saatnya kamu untuk masa bodoh gitu, masa bodoh ya kan. Terkadang kita perlu ada sikap yang selfishness loh, untuk memproteksi diri kita dari orang-orang yang toksik, dari orang-orang yang ingin ngejatuhin kita ya. Saya ngelihat di sini bahwa kamu perlu ini untuk sedikit selfishness, sedikit selfish, kalau bahasa Indonesianya apa ya. Sedikit egois ya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa lah sedikit egois untuk diri kita sendiri ya. Apalagi kalau misalnya terlibat dengan orang yang penuh dengan drama, yang ingin ngejatuhin kita ya. Ini adalah saatnya bagi kamu untuk melindungi diri kamu. Masa bodoh dengan orang-orang yang semacam gitu, masa bodoh dengan apa perkataan orang lain. Jadi seseorang yang ingin maju terus itu selalu akan ada tantangan ya kan, berupa gosip atau ada orang yang ingin ngejatuhin. Itu sebenarnya adalah ujian mental, dan ini adalah waktunya kamu untuk lebih aware ya terhadap diri kamu sendiri dan juga terhadap tujuanmu. Kamu komitmen gak gitu? Kalau kamu komit dengan tujuan kamu, yaitu untuk mengembangkan karir atau impian kamu di sini, kamu ingin mewujudkan impian kamu. Ada beberapa di antara kamu ingin menjadi seorang pemimpin ya, pengen menjadi manajer seperti yang saya katakan tadi ya. Masa bodoh dengan orang-orang di sekitar. Apa sih yang nggak akan mereka katakan ya kan? Jangan biarkan hal-hal negatif itu menarik kamu jadi down ya. Kamu harus berani, harus ada sikap keberanian di sini untuk mewujudkan impian kamu ya. It's fine, kamu serahkan semua ke dalam ke tangan Tuhan, serahkan semua ke tangan Allah.
terhadap semesta, bahwa kebaikan-kebaikan yang kamu manifestasikan akan dibalaskan dengan kebaikan untuk masa depan, untuk kebaikan-kebaikan kamu, ya. Ya, di minggu ini saya lihat ada tuh open Pentacles di sini. Sepertinya ada juga yang terlibat dengan masalah keuangan, ya. Sebelumnya kamu mengalami masalah keuangan, cuman di sini ada perasaan emosional yang baik ini untuk kamu. Wow, gitu. Oke, saya mendapatkan kesempatan, ada promosi, ada peluang-peluang yang kamu dapatkan, dan ini membangkitkan semangat kamu untuk berkembang, untuk menjadi lebih maju lagi, ya, lebih banyak tampil lagi di muka umum. Beberapa di antara kamu ini saya ngelihat ini senang untuk menunjukkan kemampuan sendiri. Ya, semacam entertainer, senang ingin diperhatikan oleh orang lain, ya. Iya, dan kamu ya memiliki sikap yang begitu sangat charming. Banyak orang juga yang suka dengan kamu di sini, ya. Iya, bisa jadi orang baru yang ketemu dengan kamu di sini menyukai kamu dengan sikap kamu yang begitu charming dan sangat energetik. Iya. Pergunakan waktu kamu juga untuk yang maksimal untuk menyelesaikan pekerjaan yang kamu miliki atau tantangan yang kamu hadapi di sini, ya. Ya, walaupun segala sesuatunya di sini ini dihadapkan pada melibatkan uang, ya, finansial atau kondisi. Terkadang gitu kamu ngerasa apakah saya ini akan berhasil apa enggak, ya. Memang tidak ada yang pasti untuk sesuatu yang kita kerjakan sekarang, tetapi taruhlah keberanian, taruhlah kepercayaan terhadap diri kamu sendiri, ya. Ketika kamu sudah memiliki sumber kamu tahu berkomunikasi yang baik, kamu memiliki talenta, ide kreatif, kamu memiliki optimisme, kamu memiliki semangat juang, kamu ingin terus berkembang, kamu memiliki jiwa kepemimpinan di sini. Juga tahu, ya, bagaimana menyusun suatu rancangan, seperti men-schedule atau membuat suatu pondasi, ya, trik-trik atau tahap-tahap atau strategi apa yang harus kamu mulai dari dasar, misalnya untuk membangun fondasi ini supaya kamu menanjak ke atas. Kamu memiliki itu semua, gitu, ya. Cuma harus bersabar, ya. Ya, harus bersabar di sini. Ya, ada kondisi tuh open Pentacles, ya. Sepertinya kamu akan mendapatkan berita juga di sini, ya. Ya, di minggu ini, dan ini membuat kamu menjadi bingung memilih A atau B, ya. Ada juga beberapa di antara kamu, saya ngelihatnya perlu waspada dengan penggunaan uang, ya, untuk pengeluaran uang, ya. Bakalan ada banyak aktivitas atau kebutuhan yang kamu harus tanggung jawabi, ya. Ini adalah berupa kabar, ya, yang dibawakan oleh seorang anjing di sini, dan kita belum dibuka, ya kan, isinya apa, gitu. Nah, perlu adanya di sini bentuk persiapan yang kamu buat, seperti persiapan mental, persiapan dari segi financial, ya, manakala ada kebutuhan atau tuntutan yang mendadak. Jadi kamu memang sudah siap di sini. Perlu manajemen untuk uang, ya. Oke, untuk klarifikasinya setiap kartu. Oke, untuk Sagi dari tanggal 6 hingga tanggal 12 September. Oke, ada The Moon. Ya, perasaan emosional kamu di sini sedang memuncak, ya. Iya, saya ngelihat di sini untuk The Moon-nya ini sedang memuncak. Bukan berarti ada, ya, ada juga ini. Ya, saya ralat, ya. Ini emosinya sedang memuncak ini terhadap seseorang yang baru. Ada juga beberapa di antara kamu, saya ngelihatnya ini emosinya nggak stabil, ya. Ini terkait dengan orang-orang yang dealing dengan kamu ini, dengan persoalan di sini, ya. Sepertinya ada beban yang kamu emban, ya. Waktu itu sepertinya berjalan lambat di sini. Kamu ingin merampungkan, menyelesaikan segala sesuatunya. Ada impian, ada keinginan kamu atau tanggung jawab kamu yang ingin kamu selesaikan. Kamu tidak ingin dibebani oleh
tanggung jawab ini, kamu ingin menyelesaikan itu semua. Ya, ini mempengaruhi emosi kamu. Ya, untuk Five of Wands ada The Hangman, tapi untuk The Hangman-nya di sini saya lihat reverse ya. Iya. Ya, untuk The Hangman ini kamu sepertinya di minggu ini mulai membuka pikiran kamu, new perspektif. Ada perspektif baru yang kamu pelajari dari konflik ini. Ya, ada hal-hal yang sebelumnya kamu belum tahu, tapi di sini kamu jadi tahu ya. Oke, untuk Knight of Swords-nya ada The Fool. Ya, muncul lagi The Fool. Ya, masa bodoh dengan apa kata orang lain ya. Kalau misalnya mereka mencela atau menghina kamu, ya kamu perlu untuk membela diri kamu ya. Ya, keluar dari masalah ini, keluarlah dari orang-orang yang toksik atau dari lingkungan toksik. Bila mana kamu masih tetap ya terikat dengan situasi ini, ya masa bodoh gitu ya kan. Taruh dalam hati, ya masa bodoh apa sih yang gak akan kamu lakukan, ini cara kamu untuk ngejatuhin saya, semacam gitu. Oke, ada Knight of Wands, The Lovers. Ya, sepertinya ada beberapa di antara kamu ini yang ketemu dengan seseorang yang baru untuk asmara. Ya, ini adalah sosok yang bisa diajak kerjasama ya, yang sepertinya memiliki ide, memiliki pemahaman yang sama dengan kamu. Dan tapi di sini sepertinya perlu adanya keputusan ya di minggu ini. Di minggu ini adalah transisi di mana kamu dihadapkan pada dua pilihan. Ada semacam dua kondisi. Misalnya gini nih. Untuk yang memulai hubungannya atau koneksi, dealing dengan bidang atau sesuatu hal, kamu kan harus membuat keputusan. Apakah kamu mengambil kesempatan atau proyek itu atau tidak? Contohnya kamu ada yang ketemu dengan seseorang yang baru. Nah, kamu merasa berbunga-bunga dengan si dia, merasa cocok klop. Nah, tentunya hubungan itu kan nggak akan seperti itu terus. Kamu harus membuat langkah selanjutnya. Dan ini adalah bentuk keputusan yang kamu buat. Kalau kamu mengambil langkah ke tahap berikutnya untuk hubungan ini dengan si dia, artinya kamu membuat keputusan. Ya, sepertinya di minggu ini adalah transisi ya. Kamu menuju membuat suatu keputusan terhadap sesuatu hal yang baru yang hadir di kehidupan kamu. Baik itu seseorang yang baru ataupun promosi kerja atau ide untuk bisnis baru ya. Oke, untuk The Emperor-nya ada The Sun. Iya, sepertinya ini orang baru, ini adalah sosok yang kamu idam-idamkan ya. Ya, ada energi Aquarius dan juga energi Aries di sini. Ya. Saya ngelihatnya untuk sosok yang baru ini ada juga yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces ya. Ya, kamu ngerasa bahwa kamu memiliki chemistry dengan si dia ini nih. Jadi target goal utamanya di sini adalah ingin memenangkan hatinya. Oke, readingan ini bisa juga vice versa ya. Oke, untuk the Hierophant. Untuk the Hierophant-nya banyak belajar ya sepertinya di antara kamu di sini untuk memahami sosok si dia yang baru di sini. Bagaimana supaya hubungan kalian ini berkembang lebih lanjut, lebih bahagia ya. Bagaimana caranya supaya bahagia gitu, tidak adanya konflik. Ya, mungkin sebelumnya ada beberapa di antara kamu yang mengalami konflik ya. Seperti konflik batin, apakah kamu akan mampu membawa hubungan kamu dengan seseorang yang baru ini ke tahap yang lebih serius, atau konflik dengan pasangan kamu ya. Konflik yang kamu miliki dengan pasangan kamu ini seperti semacam ujian di tahap awal ya kan, yang agak sedikit menantang hubungan kamu dengan seseorang yang baru di sini. Dan ya pada akhirnya saya ngelihat di sini sih ada sebuah pembelajaran, ada sebuah keputusan di mana kamu dan ya pasangan kamu memutuskan untuk the Hierophant untuk belajar lagi satu sama lain ya, lebih dalam lagi, lebih memahami satu sama lain lagi. Dan ini adalah bentuk kebahagiaan
Ya, ketika kedua-duanya ini willing to understand each other. Jadi ketika dua-duanya ini memiliki kemauan untuk belajar memahami satu sama lain, artinya ini adalah pasangan yang klop ya, memiliki tujuan yang sama ya kan. Ya, yang nggak baik itu ya kan, kamu inginnya seperti ini, yang satu lagi masih lari-lari ke sana kan gitu kan. ini tipe orang yang nggak bisa dipertahanin begini ya kan. Kamu harus mempertahankan seorang yang memang ingin mempertahankan kamu juga ya. Berikanlah perhatian terhadap seseorang yang juga memberikan perhatian terhadap kamu ya kan. Jadi ini saling take and give, saling memberi, saling mendukung ya. Oke, untuk karir, saya nggak lihat bahwa karir kamu di sini juga sepertinya kondisi atau lingkungan yang baru ini ya, sepertinya saling klop dengan kamu ngerasa cocok di situasi lingkungan ini ya, dan kamu banyak belajar di sini bagaimana supaya situasi ini terus menjamin kebahagiaan di dalam kehidupan kamu ya. Kan ada gitu ya kadang kan ya, awal-awalnya saja bahagia kan gitu. Segala sesuatunya itu kalau di awal kan nampak indah ya kan, tapi kalau sudah lama-lama jadi berantakan atau jadi nggak menyenangkan. Nah, di dunia kerja juga semacam itu, atau di hubungan asmara juga semacam itu ya kan, awalnya romantis gitu, lama-lama jadi enggak gitu ya kan. Nah, di sini sepertinya kamu banyak belajar bagaimana supaya ngekip sesuatu yang baru ini tetap utuh ya, kedepannya juga tetap utuh, ini bisa memegang nilai-nilai kebahagiaan itu. Oke, ada the Fool. Untuk the Fool-nya ada Eight of Swords ya, ada feeling gag ya, seperti semacam yang saya katakan tadi ya, ada konflik batin, konflik yang kamu terima dari orang lain, dan ini yang membuat kamu ngerasa frustrated, isolated. Terkadang ada pemikiran yang membuat kamu down, menarik kamu, energi kamu, seolah-olah kamu itu nggak mampu, kamu nggak kompeten gitu. Nah, membuat kamu ingin stop, ingin berhenti, nggak melakukan sesuatu, tidak ingin mengeksekusi atau mengembangkan. You don't want to take this case or situation kan gitu. Gimana ya bilangnya, kamu nggak mau melanjutkan situasi ini ke tahap yang lebih bertumbuh, berkembang. Nah, ini adalah perasaan-perasaan atau feeling kayak yang kamu miliki gitu. Cuman di satu sisi kamu masa bodoh gitu ya kan. Dan itu bagus ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, kadang ya sikap selfish itu, egois itu perlu juga loh gitu, untuk memproteksi diri kita dari orang-orang yang manipulatif ya. Oke, ada Two of Pentacles. Nah, untuk Two of Pentacles-nya ada Judgment. Beberapa di antara kamu sepertinya perlu adanya bentuk kerjasama ya, atau kerjasama antara kamu dengan diri kamu sendiri ya. Kamu telusuri lagi sebenarnya apa yang lebih kamu butuhkan, apa yang harus kamu lakukan. Untuk beberapa di antara kamu mungkin belum membuat suatu komitmen di dalam hubungan yang baru di sini ya kan. Kamu memiliki konflik batin di dalam diri kamu sendiri, apakah nantinya hubungan ini akan memberikan kamu kebahagiaan yang seutuhnya, yang kekal yang awet, semacam gitu ya kan ya. Mana ada yang kekal di bumi ini ya kan. Yang kekal itu ketika kita sudah meninggal di sorga, itu ya kekal ya. Jadi di minggu ini semacam transisi ya, semacam ini adalah seperti pertanda bagi kamu, ini adalah saatnya kamu membuat persiapan untuk membuat keputusan. Apakah ini adalah waktunya kamu menjalin hubungan ini? Apakah kamu mengambil kondisi ini, hubungan ini ke arah yang lebih serius atau tidak, semacam itu. Jadi kamu di sini perlu belajar ya, memahami diri sendiri, apa yang kamu butuhkan. Ya terkadang kan untuk mendapatkan jodoh atau untuk membina hubungan dengan seseorang lebih serius lagi, perlu adanya
pertimbangan bukan dari segi fisik ya. Jangan mau dibutakan oleh fisik ya dia mungkin dari segi fisik nggak terlalu ganteng atau nggak terlalu cantik, tetapi kalau misalnya dia itu memang benar-benar orang yang memiliki chemistry, memiliki masa depan yang baik dengan kamu ya, dan kamu bisa merasakan dari perlakuan dia ya, dari cara pandang atau personality-nya itu baik ya menurut saya itu akan lebih baik gitu buat kamu ya. Contoh di pekerjaan juga seperti itu. Terkadang kan ada nih pilihan-pilihan untuk pekerjaan di satu pekerjaan ini, di bidang ini atau lingkungan kerja ini nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu wow gitu, perusahaannya nggak terlalu wow ya. Di satu sisi lagi, yang satu lagi ini wow gitu ya, tapi kamu merasa lebih nyaman untuk perusahaan yang biasa-biasa ini saja gitu. Jadi kalau menurut saya ya, untuk menjadi seseorang yang berhasil itu nggak harus memaksakan diri ya. Kalau kamu nggak merasa nyaman di sini, kenapa kamu harus memaksakan diri ya kan ya. Terkadang kenyamanan kita bekerja itu akan mempengaruhi mood kita ya, dari ya kita nggak tahu loh, malahan suatu saat kamu yang bisa mengembangkan perusahaan yang biasa-biasa atau usaha yang biasa-biasa ini tadi menjadi luar biasa kan gitu ya. Oke, untuk the bottom of your deck-nya ada Four of Wands ya, kebahagiaan menantikan kamu di minggu ini ya. Ya, kamu sepertinya perlu sharing dengan orang-orang di sekitar kamu, dengan orang yang lebih wise, lebih berpengalaman, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu dihadapkan pada dua pilihan. Ada kebingungan, ini hampir sama ini sepertinya dengan Aries ya. Di minggu ini Sagittarius dengan Aries ya, memiliki elemen yang sama. Oke. Untuk spiritual guidance kamu di minggu ini, Sagittarius. Ya, spiritual guidance-nya Sagittarius ada donation, soothing and charitable work, quiet retreat, exercise to increase your energy and manifestation abilities ya. Oke, untuk donation fleeting. Ini lucu banget ya. Oke, give joyfully to the organization and people who spiritually support and inspire you. And know that your generosity will be returned to you manifold in miraculous way. The time, supplies, money, or other resources you donate will ensure that your positive energy multiplies. Iya. Untuk beberapa di antara kamu mungkin ada yang memiliki perasaan emosional terhadap sesuatu ya, seperti charitable. Kamu melihat ada sebuah asrama. Kamu melihat suatu asrama dan hati kamu terketuk di sana. Kamu memiliki perasaan emosional yang baru di lingkungan ini. Kamu ingin share, kamu ingin berbagi. Ini adalah saatnya sebenarnya untuk melakukan hal-hal yang positif ya, dan menjauhkan diri kamu dari yang semacam lingkungan toksik. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang terlibat dalam dunia kerja organisasi semacam perkumpulan ya, ini adalah saatnya bagi kamu untuk sharing ide ya, atau talenta atau pendapat kamu di dalam suatu organisasi atau perkumpulan. Ini adalah waktunya bagi kamu untuk berbagi dengan orang. Jadi berbagi di sini bukan artinya dalam financial aja ya, atau dalam hal materi, tetapi berbagi di dalam pengetahuan, ide-ide. Kalau saya ngelihat di sini semacam lebih ke ide ya, bagaimana cara menyelesaikan sesuatu yang semacam problem solving, bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan, bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana mengatasi kesulitan keuangan. Dan ini adalah sepertinya beberapa di antara kamu seperti tim leader ini, semacam itu ya. Kalau tim leader kan dia akan memberikan arahan atau pencerahan atau semacam saran, opini, ide-ide bagaimana untuk meningkatkan mutu kualitas kehidupan. Ya, ini adalah saatnya kamu membangkitkan energi itu ya. Ibaratnya jangan sekedar sharing, kadang kan kita gitu ya kan.
kita diberikan project atau ya dimintai untuk charitable, untuk berbagi atau sharing dengan orang gitu, tapi mood kita nggak di sana gitu ya. Ya ini adalah saatnya kamu untuk membangkitkan mood kamu untuk itu ya, karena itu adalah hal-hal yang baik, energi-energi positif yang kamu bagikan terhadap orang-orang. Ketika mereka tersenyum bahagia, kamu akan menerima balasan ya, itu semacam proton neutron elektromagnetik ya kan. Ini saling memberi nih, kita berikan positif dan kita akan menerima yang positif juga dari semesta, dari lingkungan kita ya. Quiet retreat, it's time to disconnect from the outer world so that you can discern and process your true thought and feelings from your inner world. Create this quiet time for yourself and you'll have more clarity about what to do next ya. Kalau kamu dihadapkan pada misalnya dua kondisi belum bisa membuat suatu keputusan terkhusus masalah finansial ya, ini adalah saatnya kamu untuk lebih banyak berdiam diri ya. Ambil waktu untuk berdiam diri ya. Jangan terlalu banyak berdiam diri deh, karena di sini nggak baik ya kan. Energinya bagus nih. Lebih ambil waktu untuk menenangkan diri, menenangkan hati kamu ya. Ya, and kamu akan memperoleh pencerahan di sana ketika kita bermeditasi, ketika kita berdoa, merenung ya, perlu itu ya, like me time, saatnya untuk silence time semacam gitu ya. Bisa jadi kamu jalan-jalan dulu ya kan, di pekarangan rumah, atau menghirup udara segar pagi-pagi sekali ya, dimana orang-orang belum bangun. Ya jangan terlalu pagi kali juga ya kan, nanti ada yang mengintip. Okay, exercise to increase your energy and manifestation abilities. Yeah, the key to manifesting quickly is to have very high energy levels, and easiest way to increase them is through physical exercise. Choose a fun and meaningful activity so that you look forward to exercise and it becomes its own reward. Ya, perlu adanya di sini latihan untuk meningkatkan energi kamu dan juga untuk meningkatkan kemampuan kamu di dalam bermanifestasi. Ya, perlu adanya di sini latihan ya. Saya ngelihat di sini bahwa energi untuk Knight of Swords-nya ini kamu sebenarnya strong, kuat, penuh dengan energi optimis ya. Cuman ini perlu dijaga, dan ya kalau bisa dikembangkan lagi ya kan, lebih powerful, kenapa enggak gitu. Saya ngelihat di sini sepertinya ada beberapa di antara kamu ini bakalan calon pemimpin ini ya, dan ya tetap fokus terhadap tujuan, masa bodoh terhadap orang-orang yang toksik. Oke, milikilah sikap yang fun ya, dan bentuk aktivitas yang berarti itu perlu ya. Jangan melakukan aktivitas yang enggak ada artinya gitu, enggak ada faedahnya gitu. Lakukan aktivitas yang memang ada artinya. Contohnya ketika kamu take time for yourself, itu kan ada artinya ya. Kamu beberapa orang mungkin ngerasa bahwa kayak bermeditasi itu seperti buang-buang waktu ya, tapi sebenarnya enggak loh gitu. Itu adalah waktunya kita relief, mendalami diri kita ya, lebih peka terhadap intuisi kita, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh jiwa, karena jiwa kita itu perlu juga diberikan makan, dan makanan yang kita berikan itu adalah afirmasi positif ya. Terkadang jiwa kita juga bisa merasa sakit ya, dan itu adalah saatnya dia itu untuk tenang, menenangkan diri. Dia juga butuh ketenangan ya. Kamu juga harus bisa memberikan jiwa kamu vitamin atau amunisi ya, menyemangati jiwa ya. Ketika kita misalnya down, atau ketika kita ngerasa feeling guarded, merasa down ya, ketika ada orang yang jatuhin kita ya, ini saatnya kamu you tap your heart gitu, tap ya. It's okay Lexi, it's okay Lexi. Coba kamu lakukan semacam itu, kamu akan merasa lebih relief gitu ya. Itu hal yang terkadang orang anggap itu hal yang ridiculous gitu, yang konyol gitu ya kan. Tapi dari pengalaman saya sendiri ya, contoh saya kalau mengalami masalah atau musibah semacam itu sakit banget,
saya tuh selalu pukul-pukul dada saya, tapi bukan dipukul yang sangat kuat ya. Ya saya tepuk-tepuk itu dada saya. It's okay Lexi, it's okay. We are fine, everything is fine. Ya, ini hanya tahap awal. Ini hanya bentuk cobaan untuk kamu lebih dewasa lagi. Ya, kita akan menghadapi tantangan ini bersama, dan saya yakin dengan positivity yang kita miliki, kita akan berhasil. Nah, semacam gitu ya. Terkadang saya percaya bahwa saya di dalam diri saya sendiri, saya nggak sendiri gitu. Saya memiliki jiwa, yaitu di mana jiwa ini diciptakan oleh Tuhan Allah, dan ada banyak sekali jiwa-jiwa di semesta ini ya, yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung saya gitu. Jadi ya intinya adalah setiap tantangan itu akan ada gitu ya kan. Intinya adalah diri kita sendiri. Kita memiliki free will, kita memiliki keputusan di tangan kita ya. Apakah kamu akan memilih untuk feeling guarded, memilih lebih memikirkan apa kata orang, atau kamu akan berpikir masa bodoh. Nah, kalau menurut saya di sini menjadi sedikit egois untuk memproteksi diri sendiri dari orang-orang toxic itu nggak masalah, it's fine. Ya, oke, demikian buat Sagi. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, diabaikan saja ya. Terima kasih buat kalian. Sampai jumpa.